Halo semua, coba deh kita pikirin. Sungai itu sama kayak makhluk hidup. Ternyata punya cerita hidupnya sendiri loh. Sebuah kisah yang berawal dari tetesan air, lalu tumbuh jadi kekuatan yang dahsyat, dan akhirnya, ya, dia yang membentuk daratan tempat kita tinggal sekarang. Yuk kita bedah 3 babak luar biasa dalam kehidupan sebuah sungai. Coba lihat kutipan ini. Udah lebih dari 200 tahun yang lalu loh. John Playfair ini ngasih sebuah ide yang jujur aja benar-benar mengubah cara kita melihat dunia. Idenya simple tapi revolusioner. Bukan lembah yang bikin ada sungai, tapi sebaliknya, sungailah yang mengukir dan menciptakan lembahnya sendiri. Nah, gagasan inilah yang jadi dasar kita buat ngerti betapa dahsyatnya kekuatan air sebagai pemahat planet ini. Jadi gimana ceritanya sebuah sungai bisa lahir? Ternyata resepnya cuma 2 bahan yang super simple. Ada sumber air dan ada lereng yang miring. Udah, itu aja. Bayangin aja air hujan, atau es yang mencair, atau mata air, semuanya ditarik ke bawah sama gravitasi. Nah, air yang nggak sempat meresap ke tanah ini bakal ngumpul, membentuk aliran permukaan yang kita sebut surface runoff. Aliran-aliran kecil inilah yang lama-lama bersatu, mengukir jalurnya sendiri, dan jadi semacam anak-anak sungai yang nanti ngasih makan ke sungai utamanya. Oke, kita masuk babak pertama, masa muda. Bayangin aja anak muda yang lagi penuh-penuhnya energi. Nah, ini adalah fase paling energi, bisa dibilang paling merusak dalam hidup sungai. Kekuatannya luar biasa, dan tujuannya cuma satu, menggigis ke bawah, membelah daratan. Waktu masih muda, sungai itu ngalirnya deras banget dari pegunungan. Lihat deh, gimana dia seolah-olah membelah daratan, bikin lembah yang sempit dengan tebing-tebing yang curam. Inilah wujud sungai yang lagi di puncak kekuatannya. Gampang banget kok ngenalin sungai muda. Ciri-cirinya tuh khas banget. Kemiringannya curam, jadi erosinya fokus ke bawah. Dan hasilnya adalah lembah yang bentuknya kayak huruf V. Makanya, di fase ini kita sering banget nemuin air terjun dan jeram. Arusnya yang super deras juga bikin dasar sungainya itu batuan semua. Kadang ada lubang-lubang unik yang dibentuk pusaran air dan kerikil, itu namanya potholes. Dan ini nih yang bikin merinding, kekuatan dari kecepatannya. Dalam kondisi normal, mungkin sungai cuma bisa dorong kerikil. Tapi coba lihat data ini. Pas terjadi banjir bandang, kecepatannya melonjak gila-gilaan. Cukup buat menggelindingkan bongkahan batu raksasa berdiameter 5 meter. Kebayangkan? Inilah kekuatan destruktif sekaligus kreatif dari sungai muda. Oke, setelah fase pemberontakan masa muda, sungai mulai memasuki babak kedua, masa dewasa. Di sini energinya mulai lebih kalem karena lerengnya udah nggak securam dulu. Tujuannya bukan lagi ngerusak ke bawah, tapi lebih ke mencari keseimbangan. Perubahannya kelihatan jelas banget kan? Kalau sungai muda itu fokusnya mengikis ke bawah, sungai dewasa itu energinya dibagi 2, antara mengikis dan mengendapkan material. Makanya alirannya nggak lagi lurus, tapi mulai belok-belok ke samping yang akhirnya bikin lembahnya jadi lebih lebar dan mulai membentuk dataran banjir di sekitarnya. Nah, ada satu konsep penting di sini namanya graded stream atau sungai yang seimbang. Ini tuh kondisi idealnya sungai dewasa. Bayangin aja, kayak kurir yang bawa paket, tenaganya itu pas banget buat ngangkut semua paketnya. Nggak lebih, nggak kurang. Jadi nggak ada erosi berlebih, tapi juga nggak ada pengendapan berlebih. Benar-benar seimbang. Dan kalau ngomongin sungai dewasa, pasti kita langsung kepikiran sama bentuknya yang berkelok-kelok indah kayak huruf S ini kan. Nah, inilah yang disebut meander. Justru dengan berkelok-kelok inilah si sungai pelan-pelan makan tepiannya, bikin lembahnya makin lebar, dan ngebangun dataran banjir yang subur di kanan kirinya. Dan sampailah kita di babak pamungkasnya, masa tua. Di sini perjalanan sungai udah hampir selesai. Energinya udah rendah banget dan fokusnya sekarang 100% buat menaruh alias mengendapkan semua material yang udah dia bawa jauh-jauh dari hulu. Di fase ini, sungai udah kayak kakek-kakek bijak. Alirannya tenang, landai, santai. Airnya juga kelihatan keruh, soalnya isinya sedimen-sedimen halus hasil perjalanan panjangnya. Dataran banjirnya, wah luas banget dan rata. Disinilah muncul fenomena-fenomena keren, kayak Danau Tapal Kuda atau Oxbow Lakes, tanggul alami dan puncaknya terbentuknya delta di muara. Jadi, delta itu apa sih? Gampangnya, delta itu daratan baru yang dilahirkan oleh sungai. Pas arusnya yang udah lemes itu ketemu sama lautan atau danau yang tenang, si sungai bakal menjatuhkan semua bawaannya. Inilah warisan terakhir dari perjalanan panjang sebuah sungai, membangun daratan baru pakai serpihan-serpihan dari gunung yang letaknya entah di mana.
Prosesnya tuh kira-kira begini. Satu aliran utama itu pecah jadi kayak akar pohon, jadi banyak cabang-cabang kecil. Nah, karena alirannya jadi menyebar, arusnya makin pelan lagi, dan akhirnya semua material yang di bawahnya mengendap. Lama-kelamaan, endapan ini numpuk jadi daratan baru yang bentuknya khas banget, seringnya kayak kipas raksasa. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ loh. Bahkan setelah alirannya berubah atau mungkin hilang, jejak sejarah sungai itu tetap terukir di daratan, sebuah warisan yang abadi. Kadang-kadang nih sungai tua bisa muda lagi. Keren kan? Fenomena ini namanya rejuvenation atau peremajaan. Gimana caranya? Salah satunya misalnya permukaan air laut turun. Penurunan ini otomatis bikin kemiringan baru yang lebih curam dan ngasih si sungai tua energi baru buat mulai mengikis ke bawah lagi sama kuatnya kayak waktu dia masih muda. Biar kebayang, kita lihat prosesnya ya. Awalnya, lembah sungai itu penuh sama endapan sedimen atau aluvium dari fase dewasanya. Terus, setelah mengalami permajaan, si sungai yang tenaganya pulih ini mulai menggali jalur baru, membelah endapannya sendiri yang udah lama ada di sana. Nah, seiring sungai ini menggali makin dalam, dia bakal ninggalin visa dataran banjirnya yang lama di posisi yang lebih tinggi, jadi kayak panggung datar gitu. Inilah yang disebut undak sungai atau river terrace. Anggap aja ini kayak fosil dari lantai lembah sungainya yang dulu. Dan yang paling keren, proses ini bisa terjadi berkali-kali. Setiap kali sungai muda lagi, dia bakal bikin undakan baru. Hasilnya, lembahnya itu jadi kayak punya tangga-tangga raksasa. Dan setiap anak tangga itu adalah satu halaman dari buku cerita geologis yang ditulis sendiri oleh si sungai, menceritakan sejarah hidupnya. Nah, terus apa hubungannya semua ini sama kita? Kenapa ini penting? Ya, karena hidup kita, peradaban kita, itu lahir dan besar di pinggir sungai. Di satu sisi, sungai itu berkah. Dia kasih kita tanah subur, air, sampai jalur transportasi. Tapi di sisi lain, dia juga bawa tantangan, risiko banjir, tanah yang labil buat bangunan. Intinya, hidup kita ini sangat-sangat dibentuk oleh siklus hidup sungai. Selama jutaan tahun, sungai telah membentuk daratan kita. Sekarang pertanyaannya dibalik, gimana cara kita membentuk masa depan sungai-sungai kita? Ini jadi bahan renungan kita bersama. Terima kasih sudah menyimak.